percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memuliakan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua Edward Trumeser. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait pertama dan kedua. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Marilah kita tahbiskan ibadah di pagi ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing di hari ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat ke-5 yang menyatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah makasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami, betapa lama umat-Mu
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, yang menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, yang menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat kasih Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa
mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih karunia. Melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Curahkan Roh Kudus atas kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, dan berkatilah persekutuan ini, agar bermakna bagi pengembangan dan pertumbuhan kehidupan kami dalam iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-13 yang diberi terang judul Rendahkanlah Dirimu. Firman Tuhan menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian jauh firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dimanapun Anda berada. Patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kalau saat ini kita masih diperkenankan untuk bersekutu, beribadah walaupun secara online. Dan ini merupakan satu hikmah bagi kita di mana kita bisa bersama-sama keluarga selalu mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali fokus kepada pembacaan firman yang sudah kita dengar tadi. Ketika terjadi perang saudara di Amerika antara utara dan selatan, tentara utara sudah memenangi peperangan di daerah Mississippi. Mereka sudah menguasai daerah itu. Dan pada suatu hari ada seorang perwira letnan 1 berjalan kaki sampai ke suatu dermaga dan dengan pongahnya dia berjalan di dermaga dengan pakaian dinas lengkap dengan tanda-tanda kehormatan dan tanda pangkatnya. Dan dia berjalan seperti orang besar di dermaga itu. Di ujung dermaga dia melihat ada seorang yang bertubuh kecil, berpakaian sipil dan bertopi, sedang duduk di pinggir dermaga memancing ikan. Nah, perwira ini lalu mendekati orang yang sedang memancing tersebut dan menegurnya dengan kasar. "Hei, ngapain kamu di sini? Ayo bangun!" Sambil menendang orang tersebut sebanyak 3 kali. "Ayo bangun dan pergi dari sini, keluar dari dermaga ini." Dengan kata-kata yang kotor dan kasar, perwira ini menghina orang yang sedang memancing itu. Setelah ia puas, ia berbalik, hendak meninggalkan orang itu dan berjalan kembali. Tetapi tidak disangka, orang tersebut berdiri dan menghardiknya. "Tunggu!" Si perwira berbalik dan dengan sinisnya mulai mengejek dengan kata-kata kotor lagi dan dengan muka yang menyepelekan. Namun orang yang berpakaian sipil yang tadi sedang memancing berkata, "Perwira, lepaskan tanda-tanda kehormatan dan pangkatmu dan serahkan kepada saya." Si perwira itu kaget dan menyadari siapa orang yang berpakaian sipil ini yang tadi sedang memancing. Ternyata dia adalah Ulysses S. Grant, Panglima Angkatan Bersenjata Amerika pada waktu itu. Si perwira menjadi pucat dan dia berlutut. Sambil menangis ia memohon, "Pak Panglima, ampunilah saya. Janganlah saya dihukum." Tetapi dengan rasa kesal, sang panglima yang di kemudian hari menjadi presiden Amerika yang ke-18 mengambil dan merobek semua tanda kehormatan dan tanda pangkat perwira itu, serta memerintahkan perwira itu untuk melaporkan diri ke markas sebagai tahanan. Si perwira menerima upah kesombongannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki? Semua orang berharap Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tetapi ironisnya, ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika mereka sudah diberkati. Betapa mudahnya sikap sombong dan arogan merasuki diri kita ketika menyadari keistimewaan, talenta, kondisi, atau keadaan yang lebih dari orang lain secara berlebihan. Dan Tuhan sungguh menentang sikap seperti itu. Contohnya kita dapat melihat sikap buruk
dari jemaat Korintus. Sebenarnya gereja Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahnya. Itulah sebabnya mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dan karena merasa sudah berhasil, mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Merasa lebih baik dari orang percaya lainnya, membanggakan diri dan menganggap rendah yang lain. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus segera bertindak dan menegur jemaat Korintus dengan keras. Dapat kita lihat pada ayat 6 pembacaan kita yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dan di ayat ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibanding dengan gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari. Dan kita tetap merasa fine-fine saja di dalam hal ini. Padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sombong. Inilah tipu muslihat iblis. Ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam semua hal yang jahat di mata Tuhan, iblis akan mencoba dengan cara yang lebih jitu, yaitu membiarkan kita dengan kesibukan pelayanan kita sampai akhirnya kita merasa lebih, kita merasa wah. Dan pada saat itulah kita menjadi sombong rohani. Bukankah banyak orang Kristen dan juga para pelayan Tuhan yang mulai terjangkit penyakit ini? Seseorang yang berbuat dosa atau terlibat dalam segala jenis kejahatan, tidak ada yang dapat mereka sombongkan. Dan orang yang merasa dirinya baik-baik saja, apalagi sudah terlibat dalam pelayanan dan dipercaya Tuhan dalam banyak hal, tanpa sadar menjadi sombong dan membanggakan kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Lucifer jatuh, karena kesombongannya. Kesombongan adalah dosa terbesar dalam kehidupan kekristenan. Jemaat Korintus adalah gambaran jemaat yang sombong, Bapak Ibu. Mereka lupa akan jati diri mereka dan tenggelam dalam kesombongan sehingga merasa tidak lagi memerlukan apa-apa. Termasuk tidak lagi membutuhkan hamba Tuhan di dalam kehidupan mereka. Perilaku mereka seolah-olah mereka tidak lagi memerlukan apa-apa. Mereka lupa diri dan mengabaikan bahwa semua yang mereka miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan.
Dan untuk itu tidak boleh ada orang yang menyombongkan diri. Semua yang kita miliki saat ini, apakah itu biasa atau istimewa, kekayaan, jabatan tinggi, posisi yang empuk, atau apapun, manajer sukses, pengusaha sukses, atau mungkin juga di dalam hal pelayanan kita juga termasuk dianggap sukses dan berhasil, kita harus mengakui bahwa itu adalah anugerah yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Dan Paulus pun berkata, ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sesungguhnya sebuah kasih karunia, dikatakan kasih karunia karena bukan berasal dari perbuatan. Dan itu bukan perbuatan kita, melainkan dari Sang Pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Dan itu pun sudah disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dapat Bapak, Ibu, dan Saudara baca di Roma 11 ayat yang ke-6. Kesombongan merupakan penyangkalan dari hal itu. Karena itu artinya mereka berpikiran seolah-olah semua itu adalah hasil pekerjaan mereka, atau beranggapan bahwa mereka atau seseorang yang mereka kenal itu sangat hebat melebihi apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, menyadari bahwa kasih karunia merupakan pemberian Tuhan, milik Tuhan yang diberikan kepada kita, akan membuat kita tetap sadar bahwa tidak ada satupun yang pantas kita sombongkan. Marilah kita menyadari bahwa anugerah kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita merupakan satu kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Semua yang ada pada kita hari ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya nanti. Mungkin ada yang mau mencatat. Ada di Ulangan 8 ayat 14 sampai dengan 18. Saya ulangi. Ulangan 8 ayat 14 sampai 18. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa membacanya. Dan ingatlah bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ini pun bisa dicatat di Roma 11 ayat 36. Tidak ada tempat bagi orang sombong di hadapan Tuhan. Dan ini bisa kita lihat dalam banyak ayat. Kesombongan akan berakibat pada kehancuran. Amsal 16 ayat 18. Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6. Dan orang tinggi hati adalah kekejian bagi Allah sehingga tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Bapak Ibu, kita harus mensyukuri semua yang telah Tuhan berikan, dan kita harus mensyukuri dalam sebentuk kerendahan hati. Bukannya malah dipakai untuk menjadi sombong atau tinggi hati. Karena sikap rendah hati akan menjadikan kita pribadi yang berkenan pada Allah Bapa. Dan pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Situasi yang kita alami saat ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Sudah banyak orang yang sudah merasa boring atau bosan di rumah. Karena kita harus melaksanakan social distancing dan juga physical distancing. Bahkan sesama saudara mungkin kita tidak bisa bersentuhan, kita tidak bisa bersalaman. Dan ini benar-benar sangat membuat kita tidak nyaman. Tetapi ingat, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan di saat seperti inilah kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kesombongan, kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya, Bapak Ibu. Sekarang semua kita tunduk menghadap dan berseru kepada Tuhan. Di seluruh dunia mengalaminya. Apa yang mau kita banggakan dari diri kita?
kekuatan kita, apa yang kita miliki saat ini. Sungguh Bapak Ibu, saatnya kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya agar virus corona ini segera berlalu dari kehidupan kita, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Dan kita kembali normal menjalani kehidupan ini, kita dapat kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, kita bisa lagi kembali bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan, dan kita bisa kembali lagi bekerja, kita bisa kembali lagi beraktivitas, sekolah, kuliah, atau apapun yang saat ini mungkin tidak bisa kita lakukan. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, kesombongan berarti mengingkari kasih karunia Tuhan. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami puji dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Karena saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah dan bersekutu secara online. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir di setiap rumah kami. Engkau berada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semuanya. Dan kami bersyukur berterima kasih karena kami sudah boleh mendengar suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan dan perenungannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau sungguh baik. Di dalam kesempatan yang indah ini, kami mau berdoa secara khusus bagi pemerintah Indonesia
dan negara-negara di dunia dalam mengatasi penyebaran virus corona yang saat ini sedang memabah. Tuhan Yesus, banyak negara yang berdoa dan berseru kepadamu. Kiranya Tuhan dengarkan doa-doa mereka, khususnya di Indonesia. Tuhan juga mendengarkan setiap doa yang dinaikkan kepadamu dengan penuh harapan dan keyakinan serta iman yang percaya bahwa Tuhan akan segera bertindak dan menghilangkan virus corona dari kehidupan kami ini. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan kami, Bapak Jokowi bersama Wakil Presiden dan para menteri serta jajarannya yang bersama dengan TNI, bersama Polri dan seluruh jajaran sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat RT, RW, di mana semua berusaha untuk memutus penyebaran virus corona ini. Dan biarlah bersama masyarakat dapat bekerja sama untuk dapat memutuskan penyebaran virus yang sedang mewabah ini. Kiranya Tuhan juga memberikan keyakinan untuk bersikap disiplin kepada masyarakat agar mengikuti peraturan pemerintah melakukan social distancing dan physical distancing. Karena sampai saat ini masih ada yang belum memahaminya dengan baik. Oleh karenanya Tuhan berkaryalah agar semuanya dapat patuh kepada peraturan yang sudah dibuat. Kami juga berdoa Bapak bagi gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah umat lainnya di dunia dalam pergumulannya terhadap ibadah-ibadah yang ditiadakan. Tapi biarlah mereka semua juga dapat seperti kami adakan melaksanakan ibadah di dalam rumah masing-masing. Karena kami yakin dan percaya dimanapun kami berada dan berdoa serta memuji nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu yang sedang beribadah dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga di dalam kesehatan, dalam juga pemulihan. Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau lawat mereka, karena apa yang mereka rindukan melalui doa mereka naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan menjawab permohonan mereka tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Begitu juga berkat untuk mereka di dalam pekerjaan. Karena saat ini ada banyak orang yang sedang dirumahkan. Ada banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang terhambat usahanya dan lain sebagainya. Dan bahkan anak sekolah yang kuliah. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu agar semua ini dapat kami hadapi dengan selalu bersandar hanya kepadamu. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jalan keluar kami. Kami percaya bersama Tuhan Yesus tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan bersama Tuhan Yesus kami dapat melakukan segala perkara karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kami. Begitu juga Tuhan berkati damai sejahtera di lingkungan masyarakat, di tetangga kami atau dimanapun berada. Biarlah semuanya tetap dalam keadaan kondusif. Kiranya suasana yang tidak menyenangkan ini dapat kami hadapi dengan hati yang tegar. Dan kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Bapak tak lupa secara khusus kami mau berdoa buat tim medis, para dokter, perawat, relawan yang bekerja dengan keras untuk menangani para korban daripada virus corona ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, agar mereka tetap dapat bekerja menangani para korban. Tanpa pertolongan-Mu, usaha mereka akan sia-sia. Engkau besertai mereka, khususnya di dalam saat atau waktu mereka bekerja. Mereka tidak kehilangan fokus. Mereka tetap berkonsentrasi dengan tugas mereka sebagai dokter, perawat, atau tugas kesehatan apapun. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ada masih banyak hal di dalam kehidupan kami melalui doa-doa ini yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha tahu, Engkau maha dengar. Dan semua doa kami yang kami panjatkan, yang kami sampaikan, walaupun doa ini tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan mendengar karena kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat, sehubungan dengan diberlakukan PSBB, maka persembahan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri, nomor rekening tertera pada warta jemaat. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri.
Ingatlah, kesombongan berarti mengingkari kasih karunia Tuhan. Dan sekarang pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.